warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika bersama saya Nurulisa Desiana. Hari ini kita akan membahas materi mengenai dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk lebih memahami materi tersebut, mari kita mulai pembahasannya sekarang. Hari ini kita akan mempelajari mengenai vektor. Sebelumnya mungkin kalian sudah mendengar mengenai vektor ini ya. Mungkin di pelajaran lain seperti fisika atau ketika SM nih. Gambar di sini merupakan suatu GPS ya. Nah, GPS ini menggunakan konsep vektor. Kenapa menggunakan konsep vektor? Ya, karena memiliki arah. Selain ya, dari sini misalkan ada, ini menunjukkan arahnya lebih ke utara, ke selatan, tenggara, atau lain sebagainya, berapa derajat, seperti itu ya. Nah, apa sih itu vektor? Nah, seperti yang kita ketahui, vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Sementara besaran yang hanya memiliki nilai itu disebut dengan skalar. Contohnya seperti apa? Skalar itu seperti jarak, kemudian panjang ya. Tapi kalau misalkan vektor itu seperti perpindahan, percepatan. Nah, itu adalah vektor. Kalian bisa cari contoh-contoh. Nah, kita masuk ke ilustrasi. Mana yang merupakan vektor? Vektor itu D, itu salah ya, salah ketik. Nah, ini ada dua soal. Yang sebelah kiri, yang pertama, saat waktu istirahat, Ani diminta ibu guru mengumpulkan tugas di ruang guru. Ani berjalan dari kelas menuju ruang guru sejauh 12 meter. Lalu Ani kembali menuju kelas. Berapa jauh Ani berjalan? Itu yang pertama. Yang kedua, saat waktu istirahat, Ani diminta ibu guru mengumpulkan tugas di ruang guru. Ia berjalan dari kelas menuju ruang guru sejauh 12 meter ke arah timur. Lalu Ani berjalan menuju kantin sejauh 16 meter yang berada di utara. Berapa jauh Ani berjalan? Nah, ini kita bisa lihat ya, ada arah. Yang pertama tidak ada arahnya, yang kedua ada arahnya. Nah, kita lihat bagaimana ilustrasinya. Oke, kita lihat ilustrasinya. Misalkan ini titik awal Ani. Kemudian misalkan si ruang gurunya berada 12 meter. Nah, di sini misalkan. Nah, Ani dari A ke B itu sejauh 12 meter. Kemudian Ani kembali dari B menuju A, balik lagi untuk soal yang pertama. Balik lagi. Lalu jarak Ani berapa? Nah, kita lihat di sini. Jaraknya berarti adalah 12 ditambah 12. Jadi jarak tempuh yang Ani lakukan ada 24.
Tapi perpindahannya berapa? Ani dari titik A ke titik B. Tapi kembali ke titik A. Kembali ke titik A. Berarti perpindahannya 0. Nah, ini perpindahan. Perpindahan. Ani teh 12 dari A ke B. Tapi Ani teh balik lagi. Nah, pada konsep vektor, kalau arahnya dari A ke B itu dinyatakan positif, maka dari B ke A atau kembali lagi itu dinyatakan negatif. Artinya Ani tidak mengalami perpindahan. Ini tidak mengalami perpindahan. Ini sama dengan 0. Nah, berarti Ani tidak mengalami perpindahan. Lain halnya dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua itu Ani, ini misalkan Ani berjalan dari titik E sejauh 12 meter itu ya, sejauh 12 meter. Turunkan, misalkan di sini Ani berjalan sejauh 12 meter ke arah timur. Lalu dari sini Ani menuju ke utara sejauh 16 meter. Nah, berapa jarak tempuh yang Ani lewati? Lalu berapa perpindahan Ani atau jarak Ani dari titik akhir ke titik awalnya. Nah, jarak Ani dari titik akhir ke titik awal itu dari E menuju G. Ini. Tapi kalau jaraknya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ini yang pertama Ani berjalan 12. Lalu 16 ke arah utara. Nah, jaraknya dari Ani, titik awal Ani ke titik akhir itu berarti ada di 20. Kita gunakan Pythagoras. Lalu jarak tempuh yang Ani lakukan berapa? Ini kita lihat jarak tempuh Ani itu berarti 12 ditambah 16. Jadi 28 meter. Tapi perpindahan Ani itu ada di 20. Kita gunakan Pythagoras. Perpindahan Ani dari titik awal ke titik akhir. Seperti itu ya. Jadi vektor dengan jarak itu berbeda. Vektor itu masuk perpindahan, sementara jarak itu masuknya skalar. Nah, itu tadi pembahasan materi kita kali ini. Untuk lebih menguasai materi tersebut, kalian bisa mencari referensi dari berbagai sumber seperti buku teks pelajaran, internet, YouTube, dan lain sebagainya. Semoga apa yang sudah kita pelajari kali ini bermanfaat ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.